Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Di layar nampak dua buah bangun yang persis sama atau seolah-olah kembar. Sebetulnya bangun yang di sebelah kiri ini aslinya yang dicerminkan terhadap garis yang berwarna merah ini sehingga diperoleh bayangan yang di sebelah kanan ini. Kalau dicermati ternyata setiap bagian yang di sebelah kiri ini jaraknya ke cermin akan sama dengan bayangannya itu, akan sama dengan jarak bayangannya itu ke cermin. Sebagai contoh, daun ini jaraknya ke cermin sepanjang ini, maka bayangannya pun jaraknya akan sama seperti ini. Sebagai simbol sama jaraknya, maka kita kasih kode seperti ini, dan garis ini selalu membentuk sudut 90 derajat terhadap cermin atau tegak lurus. Nah, konsep pencerminan inilah yang akan kita bahas pada episode kali ini bersama saya Mustar, masih bukan superstar dalam channel Mustar Med. Baik, adik-adik, konsep itulah yang akan kita terapkan pada kesempatan ini. Misalkan ada sebuah titik, katakanlah titik A dicerminkan terhadap garis ini, otomatis bayangannya ada di sini. Titik A aksen, jaraknya sama. Kalau misalnya titik B ini cerminnya dibawa begini, horizontal, maka bayangannya akan ke bawah pula gini. Katakanlah, maaf, ini B saja, bayangannya adalah B aksen. Tegak lurus ini ya. Kalau titik C misalnya ini ya, titiknya ini dan cerminnya miring begini, maka bayangannya akan ke bawah gini. Titik C aksen. Bahkan kalau sebuah titik, misalnya titik D ini dicerminkan terhadap titik tertentu. Jadi cerminnya itu berupa titik, maka bayangannya pun modelnya atau bisa digambarkan seperti ini. Inilah bayangannya D aksen. Nah, untuk lebih rinci kita mulai dari pencerminan terhadap sumbu X. Tentukan koordinat titik P 3,2 yang dicerminkan terhadap sumbu X. Kita tentukan dulu titik P 3,2, 1, 2, 3, berarti 3 di sini. Dan Y-nya 2, 1, 2, berarti ini 2. Kalau begitu titik P adanya atau posisinya di sini. Titik P koordinatnya 3,2. Dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti yang Y ini seolah-olah tidak diperhatikan. Nah, dicerminkan terhadap sumbu X berarti ke bawah 1, kita hitung 1, 2, ke bawah juga harus 2, 1, 2, berarti posisi bayangannya di sini dia. P aksen. Koordinatnya berapa? Kita lihat ini 3, berarti 3, dan ini negatif 1, negatif 2, ini negatif 2, berarti 3, negatif 2. Jadi jawabannya bisa ditulis begini, P koordinatnya itu 3,2 dicerminkan itu simbolnya M atau mirror, dicerminkan terhadap X, maka diperoleh bayangan atau P aksen 3, negatif 2. Nah, kalau dicermati suatu titik yang dicerminkan terhadap sumbu X, tiganya tetap atau absisnya atau bilangan yang pertama itu tidak berubah. Karena di sini 3, ini pun 3. Yang berubah bagian belakang atau ordinatnya 2 menjadi negatif 2. Berarti dengan mudah kita bisa simpulkan kalau misalnya ada titik Q, koordinatnya misalnya 1,4 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah Q aksen. Ingat yang depan tetap berarti 1,5
yang belakang positif jadi negatif, atau sebaliknya ya di sini negatif 4 tanpa perlu menggambar lagi. Oke, baik, kita lanjut. Bagaimana kalau dicerminkan terhadap sumbu Y? Titiknya 2,3. 1, 2 berarti di sini 2. Kemudian Y-nya 3, 1, 2, 3. Ini 3 berarti titik A adanya di sini. Titik A 2,3. Dicerminkan terhadap sumbu Y, terhadap garis ini. Berarti bayangannya akan ke kiri. Kita hitung. Ingat, sumbu X tidak diperhatikan lagi ya. Kita hitung ke cermin 1, 2 satuan ya. Jadi di sini 1, 2 juga. Disinilah posisi bayangannya atau A aksen. Nah, koordinatnya itu adalah ke bawah dulu di sini berapa? Ini negatif 1, negatif 2. Berarti negatif 2,3. Nah, inilah bayangannya ya. Jadi kalau titik A koordinatnya 2,3 dicerminkan, simbolnya M, X, MY, dicerminkan terhadap sumbu Y, diperoleh bayangan A aksen menjadi negatif 2,3. Jadi bisa disimpulkan kalau pencerminan terhadap sumbu Y, maka yang berubah, yang bagian depannya 2 menjadi negatif 2 misalnya. 3-nya tetap nih, 3 tetap 3 gitu. Baik, kita lanjut. Bagaimana kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3? Adik-adik kita buat dulu garis X sama dengan 3. Ini X sama dengan 1, 2, 3. Berarti 3 inilah sebagai cermin sekarang ini. Garis X sama dengan 3. Titik C koordinatnya 1,4. 1 di sini juga 1, 2, 3, 4 jadi 1,4. Ini 1, 4 berarti di sinilah titik C 1,4. Yang cerminnya ini, karena ini cerminnya, maka kita hitung ke kanan 1, 2, 1, 2. Inilah bayangan dari titik C atau C aksen. Koordinatnya itu menjadi, kita hitung kembali, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 5, ke atas 1, 2, 3, 4, 5,4. Nah, artinya apa? Kalau titik C koordinatnya 1,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, maka diperoleh bayangan C aksen itu menjadi 5,4. Sebetulnya ada rumusnya, tapi karena rumusnya terlalu banyak yang harus dihafal, maka cara yang termudah memang harus membuat gambarnya seperti ini. Tapi kalau Anda mau memakai rumus, itu juga tidak apa-apa. Baiklah, bagaimana kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1? Kita buat dulu cerminnya. Ini Y1. Berarti ini yang berwarna ungu sebagai cermin sekarang, namanya Y sama dengan 1. Ingat, ini sebagai cermin sekarang. Titik D itu koordinatnya 4, negatif 2. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kemudian negatif 2, negatif 1, negatif 2, ini negatif 2. Jadi ketemunya di sini. Inilah koordinat titik D. Dicerminkan terhadap garis ini, kita hitung ke atas berapa langkah? 1, 2, 3. Kita menghitung 3 juga ke atas. 1, 2, 3. Disinilah bayangannya koordinat titik D atau D aksen. Nah, 4 karena X-nya 4, kemudian di sini 1, 2, 3, 4. 4,4. Berarti kalau titik D koordinatnya 4,4
koma negatif 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1, maka bayangannya adalah D aksen 4,4 adik-adik. Kita lanjut pada slide berikut. Bagaimana kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X? Jangan lupa bahwa garis Y sama dengan X itu adalah membagi 2 antara sumbu X dan sumbu Y seperti gambar ini. Oke, inilah sekarang sebagai cermin. Titik yang akan kita cerminkan adalah titik 5,2. X-nya 5, Y-nya 2. 1, 2, 3, 4, 5. Inilah 5,2. Inilah 5, kemudian Y-nya 2, 1, 2. Berarti ketemu di sini 5,2. Ini adalah titik D. Titik D 5,2. Cerminnya ini ya. Berarti kita hitung tegak lurus begini, satu satuan tapi miring, kemudian setengah jadi 1,5, berarti di sini juga setengah 1 atau 1,5. Jadi inilah koordinat titik D aksen atau bayangan titik D menjadi, nah ini ke bawah 2, ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 2,5. Jadi ternyata kalau titik D 5,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya 2,5. Seolah-olah dibalik antara Y dan X. Kita tulis jawabannya di sini, koordinatnya. Titik D 5,2 dicerminkan M sekali lagi itu kepanjangan dari mirror atau cermin. M, Y sama dengan X, maka bayangannya adalah D aksen 2,5. Berikut, titik E negatif 5,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Y sama dengan negatif X itu juga membagi garis sumbu Y dan sumbu X, tapi dari kanan ke kiri, atau cara membaginya gini dia. Inilah sekarang sebagai cermin. Titik yang akan kita cerminkan negatif 5,1. Kita hitung dulu, ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, maaf. Di sini negatif 5, koma 1. Ini 1, berarti ini ya. Inilah titik E negatif 5,1. Negatif 5,1. Nah, bayangannya itu adalah, kita hitung 1, 2, berarti di sini juga 1, 2. Inilah bayangan dari titik E atau E aksen itu adalah, ingat ini kalau ditarik turun ke bawah, di sini kan negatif 1 ini. Jadi X-nya negatif 1, Y-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti negatif 1,5. Jadi adik-adik, kalau titik E negatif 5,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya itu adalah negatif 1,5. Bagaimana kalau titik itu dicerminkan terhadap titik asal, atau ini sebagai cermin? Dan yang kita akan cerminkan titik F5, negatif 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Koma negatif 2. 1, 2, negatif 1, negatif 2 dari sini. Jadi 5, negatif 2 di sini dia. Inilah titik F 5, negatif 2. Cerminnya ini ya, berarti kita tarik garis ke sini. Kita tarik garis gini. Nah, bayangannya gini dia. Atau 2 ke atas, 2 satuan ke atas, 1, 2. Maka di sini pun harus naik 1, 2. Kemudian dari titik ini nih ke kiri sejauh 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini kita ke kiri juga 5, 1, 2, 3, 4, 5.
Inilah bayangan dari F. Nah, koordinatnya berapa? Atau F aksen koordinatnya berapa? Kita hitung. Ini ke bawah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Ini negatif 5, di sini tadi 2, jadi koordinatnya adalah negatif 5,2. Artinya apa? Kalau titik F koordinatnya 5, negatif 2 dicerminkan terhadap titik asal atau titik O 0,0, maka bayangannya itu adalah F aksen negatif 5,2. Seolah-olah bilangan-bilangan ini saling dipertukarkan posisinya dan tandanya saling berlawanan. Positif jadi negatif dan sebaliknya. Nah, sekarang contoh terakhir, bagaimana kalau yang dicerminkan itu adalah sebuah bangun berbentuk segitiga. Di sini segitiga ABC, koordinat titik A itu 2, negatif 1. 2, negatif 1, berarti inilah koordinat titik A. 2, negatif 1. Kemudian, oke, saya ulangi, di sini 2, negatif 1 ini. Kemudian titik B ini 5,2, 5 pasangannya 2, berarti di sini titik B 5,2. Kemudian titik C 3,5. 3 pasangannya 5, ini berarti ketemu di sini. Inilah sebagai titik C. Kita hubungkan ketiga titik ini sehingga membentuk sebuah segitiga A, B, C. Seperti ini adik-adik. Nah, segitiga inilah yang akan kita cerminkan. Kita cerminkan satu-satu sebagaimana mencerminkan tadi titik terhadap garis. Oke, titik A kita cerminkan pertama-tama. Dicerminkan kemana? Karena soalnya mengatakan dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka seolah-olah sumbu X ini kita tidak perhatikan. Yang diperhatikan adalah sumbu Y yang vertikal ini. Oke, kita hitung A ke kiri 1, 2, jaraknya 2 ke cermin, maka bayangannya pun harus begitu, 2 satuan. 1, 2. Inilah koordinat bayangan dari titik A atau A aksen negatif 2, negatif 1. Negatif 2, negatif 1. Kemudian titik B. Kita hitung jaraknya ke sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Kita menghitung juga 5 satuan ke kiri dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi disinilah koordinat titik B yaitu, atau B aksen yaitu negatif 5,2. Dan terakhir titik C 1, 2, 3. Kita hitung pun ke kiri 1, 2, 3. Inilah koordinat titik C. Koordinat titik C ke bawah itu negatif 3 dan yang ke atas 5, berarti bukan D, tapi di sini C ya. Ke bawah ini negatif 3 dan ke atas 5 C aksen ini ya. Jadi negatif 3,5. Nah, kalau titik-titik bayangannya ini kita hubungkan titik-titiknya, maka diperoleh gambar seperti ini. A, B, C. Inilah bayangan dari segitiga ABC, yaitu A aksen koordinatnya min 2, min 1, B aksen koordinatnya negatif 5,2, dan C koordinatnya negatif 3,5. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.